Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel aku Mela. Readingan kita kali ini temanya itu tentang heboh banget. Ternyata ini yang mereka ceritakan tentang kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi tetap tidak pernah bosan aku ngingetin juga kepada Capricorn bahwasanya ini bacaan adalah bacaan energi ya, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Capricorn, aku juga berharap dimanapun kau berada selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Fokus ke kartu ini Capricorn, heboh banget. Ternyata ini yang mereka bicarakan tentang kamu. Seperti apa sih kamu ya? Kok bisa mereka ceritain kamu gitu? Apakah kamu seseorang yang seperti gimana gitu ya? Oke, tapi ingat juga ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, satu lagi kita akan ambil kartunya ya. Ada Three of Swords. Untuk zodiaknya kita spill dulu. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Cancer, Pisces, Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capri, serta Aries, Leo, Sagi. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Oke. Ada. Semua zodiak ada di sini, terkoneksi dengan Capricorn. Heboh banget. Ternyata inilah yang mereka bicarakan tentang kamu. Kita ambil dulu di bottom of the deck ada Three of Swords. Aku merasa kamu itu adalah seseorang yang mungkin bisa memendam rasa, atau itu kamu itu adalah seseorang yang selalu menjaga perasaan orang lain walaupun hati kamu terluka. Itu kamu ya. Dan mungkin banyak orang-orang yang menyadari hal itu. Kok kamu baik banget sih? Kok kamu begini? Kok kamu begitu? Misalnya ada nih orang yang nyakitin kamu ya. Ada nih orang yang mungkin nipu kamu. Tapi mungkin kamu merasa kayak dendam sih ada, sakit hati ada, tapi kamu lebih memendam itu. Nah, lama-kelamaan ya mungkin kamu akhirnya bisa memaafkan. Begitu ya. Ini kamu. Jadi orang-orang mungkin kayak menceritakan kamu, ah kalau aku seperti dia aku nggak bisa. Aku pasti sakit hati, aku pasti dendam begitu ya. Terkadang seperti itu. Nah, apalagi mungkin apalagi ya, apalagi ya. Kita itu jadi orang baik. Nah, itu pasti banyak pro dan kontra. Banyak mungkin orang yang akan iri kepada kita. Apalagi di sini ada gambaran kamu yang mungkin sering disakiti. Kamu kan sering disakiti, kenapa sih kamu kok bisa memaafkan dia gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau aku lihat ini kan ada Three of Swords. Kalau dalam gambar aslinya itu ada pedang tertusuk di hati. Dan itu ada 3 pedang. Ya mungkin ada beberapa dari Capricorn yang mungkin kayak apa ya, kehidupan percintaan yang kamu itu kayak dikhianati, disakiti atau hadirnya orang ketiga. Tapi kamu lebih untuk ya udahlah, kalau memang ini terjadi ya mau diapain gitu loh. Ya mungkin bisa aja dia itu bukan jodoh aku. Nah, kamu lebih lebih ke arah ke sana, lebih kayak mengikhlaskan lah gitu ya. Nah, itu kamu. Seperti menerima, ya udah ini sudah terjadi mau diapain gitu loh. Nah, jadi kamu seperti itu. Ya mungkin semoga aja kamu bisa mempertahankan sifat seperti itu. Karena itu juga untungnya untuk kehidupan kamu ke depannya. Ya. Karena kalau jika kamu merasa kayak harus meratapi, menyesali gitu ya. Nah, itu tidak akan berubah apa-apa dalam kehidupan kamu, justru kamu mungkin makin terpuruk. Oke, nah Capricorn. Lanjut di sini ada Nine of Cups. Ini bercerita tentang sebuah kepuasan. Dan kamu itu adalah seseorang yang mungkin bisa membanggakan gitu ya. Kami itu adalah orang yang menyenangkan, kami itu adalah orang yang mungkin bisa membawa orang-orang juga bahagia berada di dekat kamu. Arti kata mungkin kami ini adalah seorang yang mungkin healer gitu ya, bisa menyembuhkan orang-orang yang mungkin dalam bermasalah, dan mungkin dia tahu nih, oh dia itu baik loh orangnya, dia itu motivasi banget gitu lah.
dia motivator gitu, atau dia benar-benar kayak baik, kalau kita punya masalah, dia pasti mungkin bantu kita. Ya mungkin begitu ya, orang-orang pasti akan bicarakan kita. Karena akan banyak ya, di dalam kehidupan ini kita jumpai orang-orang yang mungkin baik, terkadang ada juga orang yang tulus, ada juga orang yang modus begitu ya, ada juga orang yang bermuka dua, itu banyak. Jadi mungkin ada beberapa dari mereka itu berkata tentang kebaikan kamu. Oke, nah ini yang aku bahas di sini. Ya. Sepertinya di sini tentang kebaikan ya, tapi nanti kita akan coba bahas tentang ya mungkin keburukan kamu di mata orang-orang ya, tapi kita dalam sesi yang berbeda nantinya kita akan bicarakan. Nah, di sini ada Kalikas. Dan kamu itu adalah seseorang yang apa ya, kayak selalu memberikan apa yang mungkin bisa kamu lakukan untuk orang lain. Ada kata berempati. Kami tuh mungkin selalu berempati kepada orang-orang. Karena di sini ada sebuah cup, mungkin ini adalah kepunyaan kamu, tapi kamu bisa rela untuk memberikan apa yang kamu miliki. Gitu. Ya mungkin dengan kebaikan kamu. Sehingga mungkin banyak orang-orang menyukai kamu, tapi ada orang yang mungkin tidak menyukai tentang kebaikan kamu. Sampai mereka heboh ya, bicarain tentang kamu, oh dia itu baik gitu ya. Oh dia itu bermuka dua gitu loh. Dia itu enggak tulus. Nah, itu akan banyak omongan-omongan yang tidak sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kamu cuek aja. Kamu akan mengikhlaskan, ya udah. Kalau orang ngomong begitu ya biarin. Karena masalah itu bukan pada kamu tapi pada mereka begitu ya. Andai kata mungkin mereka iri gitu ya, atau mungkin mereka nggak mampu bisa seperti kamu gitu. Sulit, sulit benar. Ya. Oke, ini dia yang terbaca. Lanjut, ada Knight of Pentacles. Aku juga melihat ya, kamu ini adalah seseorang yang mungkin pekerja keras. Atau bekerja keras itu juga berhati-hati dalam melangkah. Dalam bekerja itu kamu juga berhati-hati. Seandainya nih misal gitu ya, kamu itu pengen buka bisnis. Kamu lebih mempelajari dulu, bisnis apa yang aku harus kelola. Karena mungkin pastilah sesuai hobi gitu ya. Karena jika tidak sesuai hobi itu akan hancur. Makanya di sini ada energi kehati-hatian dalam diri kamu. Ya inilah sesuatu yang kamu miliki, ya mungkin orang-orang membicarakan tentang kamu seperti ini. Kok bisa dia sukses ya? Kok bisa dia miliki ini itu ya? Ternyata kamu adalah orang yang berhati-hati. Mungkin sebelum melakukan apapun kamu berpikir terlebih dahulu, sehingga mungkin kamu lebih terencana atau terplanning begitu. Oke? Di sini ada King of Wands. Ini ya aku melihat King of Wands ini adalah kami itu orang yang tegas. Kami itu orang yang bertanggung jawab. Contoh mungkin ya, dalam hal keluarga, kamu sudah menikah, atau mungkin kamu seorang kepala rumah tangga nih, kamu adalah orang bertanggung jawab kepada anak istri, dan mungkin kamu orang yang sayang. Intinya itulah, kamu menginginkan untuk kebahagiaan rumah tangga kamu, dan kamu ingin membahagiakan orang di sekitar kamu. Makanya ini yang kamu miliki, sifat kebaikan kamu, sifat empati kamu, begitu ya. Ya, apalagi di sini kamu rela memberikan apapun demi kebahagiaan orang lain begitu. Ya, inilah yang aku rasakan tentang kebijaksanaan yang kau miliki. Karena banyak untungnya. Kalau kita menjadi orang baik itu banyak untungnya ya. Tapi ada juga sih sedikit sekali kalau kita jadi orang baik itu ya terkadang dimanfaatin. Ada juga sih ya. Nah, itu yang aku rasakan. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini tentang apa yang terbaca tentang diri kamu lagi. Heboh banget ya. Ternyata orang-orang banyak yang membicarakan kamu di belakang kamu ya, ataupun di depan kamu. Ini seperti tentang kebaikan kamu ya, tentang kelebihannya kamu yang aku bacakan. Oke. Tapi nanti ya mungkin di sesi berikutnya setelah habis readingan ini untuk 12 zodiak aku akan lihat tentang apa yang orang lain lihat tentang keburukan kamu ya. Satu lagi ya. Perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Nah, kamu itu adalah seseorang yang benar-benar memikirkan segalanya. Ya, apapun mungkin kamu pikirkan, ya. Dan aku juga melihat ya, di perseverance ini adalah kegigihan yang kamu miliki. Itu akan banyak menghasilkan keuntungan. Arti kata kamu itu selalu kayak apa ya, meyakinkan diri kalau kamu itu selalu bisa melakukan apapun. Contoh misalnya, kamu itu
kayak di-PHK gitu ya, kehilangan pekerjaan. Kamu tidak pernah mengenal menyerah gitu loh. Kamu tetap selalu membuat hidup kamu itu menerima kesempatan-kesempatan dan peluang. Sehingga kamu ya apapun mungkin kamu usahakan. Orang mau ngomong apa, itu kamu nggak akan peduli. Intinya kehidupan yang kamu miliki sendiri dan mungkin kamu tidak akan mengganggu orang lain. Nah, itu yang aku pikirkan di sini. Jadi, kegigihan ini yang akhirnya banyak orang merasa kayak terinspirasi dari kamu. Ya mungkin kamu dulu pernah terpuruk atau mungkin kamu pernah berada di titik paling rendah, tapi kamu cepat bangkit karena ada kegigihan di sini. Kamu selalu mikirkan segalanya, ya. Trust dan kamu juga bisa dikatakan orang yang benar-benar yakin. Yakin dalam apa ya? Dalam kehidupan yang kamu jalani ini. Walaupun apa yang terjadi, kamu merasa, "Wah, ini pasti ada hikmahnya," gitu loh. Ya, itu yang kamu pikirkan. Walaupun mungkin di sini kamu pernah disakiti, kamu dikhianati, tapi kamu yakin bahwasanya ini adalah suatu pelajaran, ini adalah sebuah proses gitu loh. Proses aku untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih kuat begitu ya. Karena hidup itu pasti punya proses. Oke, Capricorn. Itu yang aku rasakan tentang energi kamu di sini. Ada keyakinan dalam diri kamu. Nah, itu yang menguatkan kamu dalam menjalankan hidup ini. Kamu tidak pernah mengenal menyerah, tidak pernah mengenal lelah gitu ya, untuk terus berjuang dan punya keyakinan yang kuat, ya. Oke. Imagination. Kami itu adalah seseorang yang mungkin selalu berimajinasi. Kamu orang cerdas, kamu orang yang pintar. Ini kelebihan kamu ya. Dan mungkin orang-orang banyak mereka-mereka mungkin membicarakan kamu ya tentang apa yang kamu miliki. Personal kamu gitu ya. Multi talentnya kamu. Jadi kamu itu mungkin terkadang aku punya hayalan nih, aku punya imajinasi, aku punya pemikiran seperti ini. Dan itu bisa kamu lakukan, bisa kamu realisasikan gitu loh. Bisa kamu wujudkan. Itu hebatnya kamu ya. Regret terkadang ada ya. Di sisi kamu juga merasa kayak ada penyesalan juga. Terkadang saat kamu melakukan sesuatu mungkin entah itu nantinya berefek kepada entah merugikan atau apa, tapi kamu yakin mungkin proses yang aku jalan ini gitu ya, ini mungkin adalah jalan yang terbaik gitu loh. Walaupun mungkin kamu harus ditinggalkan oleh pasangan atau kamu harus kehilangan pekerjaan ya, tapi kamu selalu berpikir positif bahwasanya inilah yang terbaik buat aku. Ya, itu hebatnya kamu. Nah, di sini ada love. I commit to the practice of seeing the good in all things ya. Ini sebuah cinta. Kalau aku rasakan ya, beberapa dari Capricorn tuh akan banyak dicintai orang. Karena kelebihan kamu ini, kamu orang yang tangguh, orang yang kuat, punya power gitu ya. Dan kamu itu intinya mungkin tidak akan pernah menyusahkan orang lain begitu ya. Walaupun mungkin kamu dulunya pernah ditipu ataupun yang lain sebagainya, kamu tetap berjalan di kaki kamu sendiri. Dan kamu mungkin tidak akan pernah, wah minta bantu ini, minta bantu itu sama orang, enggak, mengemis enggak gitu loh. Kamu lebih meyakinkan diri kamu bahwasanya Tuhan selalu ada di samping kamu. Itu yang terbaca. Oke. Kita akan coba lihat ya untuk selanjutnya di kartu endingnya kamu di sini. Apalagi ya mungkin menjadi kelebihan kamu. Kita baca kelebihan kamu ya. Yang orang-orang bicarakan tentang kamu itu tentang kelebihannya kamu. Oke. Karena banyak keuntungan ya kalau kita sudah menjadi orang baik, kita menjadi orang yang benar-benar positif ya, apalagi kita berempati, itu akan banyak keuntungannya. Ya, semoga aja apapun yang kita lakukan itu akan selalu dimudahkan begitu. Befriend the world Polaris ya. Banyak orang-orang yang mungkin ingin berteman dengan kamu. Banyak orang-orang yang mungkin ingin dekat dengan kamu ya. Kalaupun mungkin kamu yang sudah punya pasangan atau kamu yang sudah menikah, mereka memilih untuk menjadi teman kamu karena menjadi teman kamu itu mungkin banyak keuntungan. Ya, mungkin kamu termotivasi, dia mungkin merasa nyaman gitu ya. Mungkin seseorang itu merasa kayak happy banget bersama kamu gitu ya. Ya soul sign. Kamu itu memiliki suatu kepribadian yang cukup unik juga kalau aku lihat. Makanya mungkin orang-orang banyak kayak melihat kamu itu ya jadi sering ya jadi buah pembicaraan orang-orang. Terkadang ya kamu itu mungkin bersinar. Kamu itu berbeda dari yang lainnya gitu ya. Raw attention. Dan kamu itu seseorang yang selalu punya inisiatif gitu loh.
dalam melakukan apapun. Kamu itu kayak punya energi maskulin dan feminim. Di sisi feminimnya kamu mungkin orang yang punya rasa apa ya, membawa rasa nyaman, kamu orang yang memberikan rasa cinta gitu ya. Kamu mengayomi. Kalau dia energi maskulin, mungkin kamu lebih menjadi orang yang bertanggung jawab seperti itu. Oke. Okay? Notice the secret feminine. Nah, ini dia yang kita bicarakan tadi, muncul kartunya. Kamu itu benar-benar kayak memberikan rasa nyaman kepada orang-orang yang di sekitar kamu. Ya. Capricorn, make a mission statement for your soul. Nah, kamu selalu membuat visi-misi kamu itu berdasarkan intuisi kamu, kata hati kamu, dan kamu itu memiliki kata hati atau intuisinya kuat sekali. Jadi kamu mungkin ya melakukan ini, melakukan itu, kamu selalu mendengarkan kata hati dulu. Benar nggak? Ini benar nggak gitu? Ini salah nggak? Terkadang kan kalau misalnya nih kayak menilai seseorang, orang ini benar nggak ya? Baik nggak ya? Kamu akan merasakan. Ya, kalau ada keraguan dalam diri kamu, arti kata dia nggak terbaik gitu. Tapi kalau kamu merasa kayak wah ini baik deh, karena dia membuat aku nyaman, karena mungkin cara dia ke aku ngerasain energinya gitu loh. Dan di situ kamu kayak memahami, ya. Nah, di sini juga ada balance. Kamu itu selalu aja mencari keseimbangan dalam hidup kamu. Walaupun sebenarnya kamu kayak udah seimbang gitu ya hidup kamu itu, tapi kamu selalu berusaha arti kata menjadi lebih baik. Karena keseimbangan ini penting banget ya dalam hidup kamu. Jadi inilah yang mungkin orang-orang bicarakan tentang kamu. Kamu itu punya kelebihan yang unik. Ya, pada dasarnya kita semua itu unik. Tergantung bagaimana kita untuk memanage diri kita, pikiran kita, ya, mengontrol hati dan perasaan kita. Itu yang kita olah. Jangan kita mau ya hidup itu enak. Enggak semua hidup tuh enak. Hidup itu butuh proses. Ya. Nah, seperti itulah Capricorn. Ya mungkin sangat heboh sekali ya. Banyak orang-orang mereka membicarakan tentang kamu seperti ini gitu ya. Semoga aja hal-hal baik selalu ada pada kamu. Tapi nanti di sesi berikutnya kita akan coba membacakan tentang eh, pandangan orang terhadap kamu seperti apa ya dari sisi negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi Capricorn. Dadah.